saya ingin tahu pengamatan Pak dosen secara akademis bagaimana melihat konsep otonomi daerah. Kenapa persoalan makin muncul, tetapi juga apa yang kita harapkan dengan pengentasan kemiskinan itu tidak berjalan maksimal sampai dengan saat ini, Pak dosen. Desentralisasi justru menjadi arena di mana aktor-aktor ekonomi politik itu mengambil sumber daya untuk kepentingan mereka dan kemudian terjadi proses pemiskinan. Implikasinya itu muncul pada situasi-situasi yang kita temukan hari ini. Kepala daerah ditangkap, kasus korupsi dan seterusnya. Bagaimana capaian pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ngada? Sebenarnya kalau secara teknis kepemerintahan itu sebenarnya tergambarkan pada pembagian urusan dan kewenangan. Ketika dulu desentralisasi, hampir semua urusan kewenangan itu langsung oleh pemerintah pusat. Tetapi dalam semangat otonomi daerah, maka ada sejumlah kewenangan itu yang diserahkan ke daerah. Ketika kewenangan itu diberi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan kepala daerah, mereka mewujudkan itu dalam sejumlah mimpi-mimpi mereka. Sebenarnya otonomi daerah ini tidak murni semua diserahkan ke pemerintah daerah, tidak. Ketika misalnya ekonomi bertumbuh, itu dampak terhadap PAD juga dia akan naik. Jadi sebenarnya dia tidak bisa saling dilepaskan. Di satu sisi misalnya mendukung PAD, sementara dana dari pusat juga terbatas. Tadi kapasitas keuangan daerah ini memang sebetulnya menjadi semacam paradoks otonomi daerah, desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi memang daerah itu memang kemudian diberi semacam kewenangan untuk bisa membuat public policy di tingkat lokal untuk memecahkan masalah-masalah publik di tingkat lokal, tapi di saat yang bersamaan kemampuan fiskal di daerah, termasuk di Kabupaten Ngada saya kira dan di banyak daerah itu tidak cukup mampu menopang itu. Jadi sebetulnya begini, ada semacam kontras gitu dalam teori otonomi daerah kita gitu. Otonomi daerah ini kan dibaca secara politik sebagai pelimpahan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari relasi kekuasaan politik. Tetapi di arena yang lain, di kamar yang lain, yang itu di arena di kamar manajemen dan administratif, itu kemudian dikendalikan oleh pemerintah pusat lewat lewat instrumen keuangan daerah. Itu bahkan sampai dengan, kalau kami riset itu sampai dengan teknikalitas sistem perencanaan dan penganggaran itu. Pemerintah daerah tidak bisa keluar dari mana-mana selain dari nomenklatur yang sudah ditentukan. Dia secara politis otonomi daerah itu pelimpahan wewenang, tapi secara administratif itu ada banyak kendala, salah satunya termasuk anggaran. Ada kecenderungan yang kami lihat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngada itu persoalan-persoalan seperti ada kendala di pusat itu seringkali menjadi tameng. Itu problem kita itu persis pada, saya langsung saja itu persis pada KKN gitu. Selamat datang di podcast Suara Ngada. Ini adalah podcast resmi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, dan ini adalah episode kedua setelah pertama kita bertemu dengan sebuah tema yang cukup menarik, mengapa politik itu penting. Dan hari ini kita berjumpa lagi masyarakat Ngada dengan sebuah tema yang akan kita bahas di episode kedua ini tentang otonomi daerah, antara harapan dan juga tantangan. Podcast ini dibuat sebagai ruang dialog untuk menghadirkan perspektif, gagasan, dan juga menghimpun berbagai refleksi kritis untuk isu-isu strategis yang terjadi baik secara nasional maupun di Kabupaten Ngada. Dan di hari ini kita akan membedah tentang otonomi daerah, antara harapan dan juga tantangan. Ya, masyarakat Ngada sekalian,
sejak reformasi 98 mewarisi satu diagnosis yang tak terbantahkan tentang sentralisme Orde Baru yang kemudian dirasa itu juga cukup gagal. Selama 3 dekade, Jakarta menyedot sumber daya daerah, menunjuk gubernur dan juga bupati dari pusat, dan juga menjadikan pemerintah lokal sekedar perpanjangan tangan birokrasi nasional. Ketimpangan memperparah ketimpangan. Papua yang kaya mineral tetapi kemudian miskin fasilitas, kemudian Kalimantan mengekspor kayu tetapi jalan-jalannya rusak. Sementara Sumatera memompa minyak tetapi listriknya mati hidup. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang pemerintah daerah, kemudian beberapa kali direvisi dan juga lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah jawaban yang ambisius atas kegagalan itu. Kewenangan besar dilimpahkan ke kabupaten dan kota, pengelolaan APBD, kemudian perizinan kita tahu, kepegawaian, pelayanan dasar, bahkan juga pengelolaan sumber daya lokal. Dana transfer pusat ke daerah melonjak dramatis. Pada tahun 2023, dana transfer ke daerah mencapai 857 triliun, lebih dari sepertiga APBN nasional. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan kita, apakah hampir 2 dekade berjalan, otonomi atau desentralisasi ini kemudian bisa menjawab berbagai persoalan, terutama persoalan kemiskinan di daerah. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kita di studio yang digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngada. Saya langsung saja menyapa. Yang pertama, Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah Kabupaten Ngada, Bapak Maximus Ferdinandus Jawasuri, SIPMSI. Pak Ferdin, terima kasih sudah hadir di podcast kedua ini. Dan saya juga menyapa yang jauh-jauh datang dari Kupang ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dosen, Bapak Dr. Lawrence Sairani, biasa disapa Pak Ensu ya, dari FISIP Universitas Nusa Cendana. Pak Ensu, selamat datang. Oke, baik. Dan yang terakhir, yang masih setia, akademisi sekaligus pengamat sosial politik pertahanan, Renal Elmeo Esvel MHan. Thank you Renal, sudah bergabung di episode kedua ini. Dan baik saya langsung saja dengan langsung kepada Bapak dosen ya. Saya ingin bertanya, Pak dosen, ini memasuki bulan Maret tahun 2026, setidaknya ada 10 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang kemudian tertangkap oleh KPK. Belum 1 tahun pelaksanaannya tugas mereka setelah terpilih. Kemudian 2 dekade ini desentralisasi atau otonomi daerah berjalan. Tetapi saya ingin tahu pengamatan Pak dosen secara akademis bagaimana melihat konsep otonomi daerah. Kenapa persoalan makin muncul, tetapi juga apa yang kita harapkan dengan pengentasan kemiskinan itu tidak berjalan maksimal sampai dengan saat ini. Pak dosen, silahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca otonomi daerah, sebetulnya kita bisa membacanya dalam 3 perspektif konseptual teoritik. Satu itu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan demokratik gitu. Di pendekatan ini orang membayangkan bahwa desentralisasi itu bagian dari demokratisasi. Jadi asumsi konseptualnya adalah bahwa desentralisasi itu memungkinkan terjadinya demokratisasi dan sebaliknya demokratisasi itu memungkinkan terjadinya desentralisasi. Nanti kita bisa diskusikan itu lebih mendalam. Konsep perspektif yang kedua itu memandang bahwa desentralisasi dalam cara pandang pendekatan ekonomi. Ini terutama berbasis pada pendekatan-pendekatan atau teori-teori rational choice gitu yang memandang bahwa desentralisasi itu memungkinkan tumbuhnya kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber daya mereka agar kemudian bisa berdaya saing dan kemudian bisa menghasilkan kemakmuran gitu. Asumsinya bahwa pemerintah daerah karena diberi kewenangan dia akan lebih kompetitif, dan supaya dia bisa kompetitif dia mesti berinovasi. Itu asumsi kedua, perspektif kedua. Perspektif yang ketiga, nah itu tadi pertanyaan tadi. Pendekatan yang lebih kritis terhadap otonomi daerah desentralisasi terutama berbasis pada pendekatan-pendekatan atau teori-teori kritis Marxian perspektif orang menyebutnya, yang justru sebaliknya beranggapan bahwa desentralisasi itu dibaca sebagai arena baru, ruang baru, praktek baru di mana
kekuatan-kekuatan politik oligarki itu mendapatkan tempatnya. Jadi semacam ada desentralisasi oligarki gitu. Nah, persis di titik itu, dulu di era sentralisasi oligarki itu terpusat gitu. Sekarang desentralisasi itu justru menyebar kekuasaan kekuatan oligarkinya. Makanya kemudian di tingkat daerah kita temukan bagaimana desentralisasi justru menjadi arena di mana aktor-aktor ekonomi politik itu mengambil sumber daya untuk kepentingan mereka, dan kemudian terjadi proses pemiskinan. Implikasinya itu muncul pada situasi-situasi yang kita temukan hari ini. Kepala daerah ditangkap, kasus korupsi dan seterusnya. Itu implikasi dari bekerjanya kekuatan ekonomi politik, kekuatan oligarki yang terdesentralisasi. Jadi dulu tuh tersentralisasi, sekarang terdesentralisasi gitu. Itu kritik yang pendekatan yang lain. Nah, jadi kalau ditanya kenapa desentralisasi justru seperti tidak cukup punya kemampuan untuk menghasilkan kemakmuran seperti yang kita bayangkan, kalau saya menggunakan pendekatan kritis Marxian tadi, kita punya problem desentralisasi oligarki, dan problem itu yang nanti akan kita bahas. Oke, baik. Berarti kalau yang disampaikan Pak Ensu tadi lebih mendominasi adalah pemahaman kepala daerah tentang desentralisasi masih cukup sempit, terutama bagaimana mereka lebih sering memainkan peran kekuasaan diberikan penuh, tetapi kemudian itu dikelola secara suka-suka begitu dalam tanda kutip. Ya, kalau saya menggunakan pendekatan yang tadi, pendekatan Marxian kritis itu iya. Gitu. Tapi memang kita berharap dalam perspektif yang tadi, perspektif demokratik, perspektif ekonomi, sebetulnya desentralisasi itu adalah arena di mana ketika pemerintah daerah atau daerah dan pemerintah daerah memperoleh atau diberi kewenangan, maka dengan kewenangan itu melekat tanggung jawab untuk memajukan daerah. Ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan inovasi-inovasi di tingkat daerah, program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, dan kemudian tumbuh semacam akuntabilitas dan responsivitas dari pemerintah daerah untuk menjawab apa yang kemudian menjadi kebutuhan di tingkat lokal. Tapi di sisi yang lain tadi, ketika kemudian ini didrive oleh tapi logika-logika ekonomi politik yang basisnya pada penguasaan sumber daya untuk kepentingan kelompoknya, maka kemudian dia terjebak menjadi arena oligarki untuk kemudian menguasai sumber daya. Dan itu masih mendominasi sebenarnya. Ya, kalau dan itu kemudian diindikasikan dengan munculnya fenomena kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Itu menjadi penanda penting tentang bekerjanya logika oligarki yang terdesentralisasi dalam era otonomi daerah. Kalau misalnya kemudian para pejabat kita atau kepala daerah kemudian terjebak dalam yang namanya oligarki politik dan lain sebagainya, kemudian tidak menjalankan atau memainkan peran mereka untuk desentralisasi secara baik, mengembangkan potensi yang ada di daerah, yang menjadi pertanyaan kemudian, ini kesalahannya ada pada sistem yang dibuat dari pusat, atau kemudian memang itu kembali pada kepala daerah yang tidak memahami seperti apa desentralisasi dan bagaimana dia memainkan perannya di daerah. Nah, ini masalah yang kompleks. Dia kombinasi dari berbagai faktor. Satu, faktor regulasi institusional. Jadi memang desain desentralisasi kita dalam rezim pemerintahan daerah itu memang tarik ulur gitu ya, dari rezim Orde Baru, terutama masuk ke Undang-Undang 22 Orde Reformasi dan seterusnya. Itu kan menunjukkan tarik ulur gitu antara desentralisasi dan resentralisasi tentang bagaimana kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu punya implikasi macam-macam terhadap keuangan daerah, terhadap kewenangan daerah, terhadap apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan gitu, termasuk soal sumber daya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini juga soal desain institusional gitu ya. Jadi ada persoalan institusional gitu ya. Misalnya soal kapasitas pemerintahan daerah dalam mengeksekusi atau menjalankan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Mau tidak mau kita punya constraint tentang kapasitas, kualitas birokrasi di tingkat lokal untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang inovatif tadi, yang inovatif, kompetitif untuk kemudian bisa memajukan kesejahteraan di tingkat lokal gitu ya. Kemudian ada dimensi yang lain adalah soal partisipasi publik. Desentralisasi ini kan salah satu asumsi penting, terutama kalau tadi kita menggunakan logika demokratik tadi, adalah memunculkannya ruang yang lebih luas bagi daerah. Disitulah kemudian masyarakat punya ruang yang lebih terbuka untuk mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mengambil benefit dari otonomi daerah gitu.
Nah, di sisi yang itulah kemudian kita juga punya problem tentang kapasitas masyarakat kita untuk kemudian terkonsolidasi menjadi masyarakat sipil untuk melakukan bargaining terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Nah, itu bisa terwujud dalam berbagai hal. Paling real misalnya kita baca dalam kasus pemilu dan pilkada misalnya. Bagaimana kita lihat pemilu itu tidak sepenuhnya menjadi arena di mana masyarakat itu menggunakan ruang partisipasi untuk bisa memilih pemerintah di tingkat lokal yang berkualitas, yang kapabel, yang punya kemampuan untuk menjalankan seluruh kewenangan yang dimiliki, karena terjebak misalnya dalam relasi-relasi transaksional yang kemudian itu mendorong kemudian orang memilih orang memilih pemimpinnya karena faktor-faktor yang tadi subjektif yang basisnya pada relasi-relasi transaksional yang sangat pragmatis gitu, sehingga kemudian dimensi-dimensi politis gitu dari partisipasi kemudian hilang. Dan itu menjadi salah satu faktor yang kemudian di banyak daerah kita menemukan kepala daerah itu terpilih tanpa punya kapabilitas, tanpa punya kemampuan, dan kemudian terjebak dalam kasus-kasus koruptif yang hari ini kita temui. Di sisi yang lain kita juga punya faktor leadership, ini menjadi salah satu faktor penting. Jadi dengan adanya otonomi daerah berbarengan dengan pemilu atau pilkada dan seterusnya, itu harapannya kemudian kita punya kepala daerah yang punya kemampuan untuk tadi memecahkan persoalan-persoalan publik di tingkat lokal secara inovatif, secara responsif, dan punya kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan di tingkat daerah. Jadi problemnya kira-kira sekompleks itu kira-kira kalau mau diringkas kira-kira begitu. Baik. Ya, menarik sekali Pak Enso. Saya juga tertarik dengan pernyataan Anda tadi bagaimana tidak adanya leadership. Kita juga mungkin menemukan di Indonesia di beberapa daerah kemudian yang ditemukan adalah kita memilih kepala daerah yang ternyata mungkin sangat populer tetapi kemudian tidak memiliki kualitas, sehingga inovasi itu kemudian tidak tumbuh dan ketergantungan daerah pada pusat itu sangat besar sampai dengan hari ini. Jadi ketika kita kemudian tidak menyaring aktor-aktor politik untuk menjadi pemimpin di tingkat lokal, maka kemudian hasilnya adalah kebijakan-kebijakan publik yang cenderung sangat pragmatis. Misalnya beberapa kasus yang kita temukan, misalnya mereka untuk meningkatkan kapasitas fiskal mereka kemudian menaikkan pajak besar-besaran. Itu kemudian menimbulkan demonstrasi, penolakan, resistensi, dan seterusnya. Itu contoh sederhana tentang bagaimana ketika kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal itu tidak dikanalisasi secara baik, maka kemudian kita akan menghasilkan pembuat-pembuat kebijakan publik dengan kapasitas yang juga sangat terbatas. Nah, solusi paling gampang yaitu menarik pajak dari masyarakat gitu. Sehingga kemudian mereka tidak punya kemampuan manajerial, kemampuan inovatif untuk mencari terobosan-terobosan untuk kemudian keluar dari belenggu keterbatasan fiskal misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi problem kita hari ini gitu. Baik. Terima kasih. Kita akan kembali lagi. Saya tertarik dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Enso. Kita ke Pak Ferdin, ini sebagai tuan rumah Kabupaten Ngada ini. Pak Ferdin, tadi sudah disampaikan cukup banyak hal oleh Pak Enso terkait dengan bagaimana polemik yang terjadi ketika desentralisasi itu tidak berjalan maksimal. Saya ingin bertanya, bagaimana capaian pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ngada sejauh ini? Saya tahu Anda baru terlantik tetapi sudah cukup lama di keuangan dan mengikuti berbagai hal terkait pembangunan di Kabupaten Ngada, dan apakah perencanaan pembangunan di Ngada ini sudah benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat? Silahkan Pak Wira. Oke, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang otonomi daerah, sebenarnya kalau secara teknis kepemerintahan itu sebenarnya tergambarkan pada pembagian urusan dan kewenangan. Ketika dulu desentralisasi, hampir semua urusan kewenangan itu langsung oleh pemerintah pusat. Tetapi dalam semangat otonomi daerah, maka ada sejumlah kewenangan itu yang diserahkan ke daerah. Jadi tidak semua kewenangan itu kena atas nama otonomi, semua diberikan ke daerah. Jadi ada beberapa kewenangan yang itu menjadi kewenangan utama di daerah. Dalam konteks perencanaan, tentu ketika kewenangan itu diberi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan kepala daerah, mereka mewujudkan itu dalam sejumlah mimpi-mimpi mereka yang ada dalam visi dan misi. Iya. Jadi fungsi konkret itu adalah mimpi mereka dalam 5 tahun ke depan itu sebenarnya menggambarkan apa yang akan mereka lakukan sesuai dalam konteks kewenangan mereka
sesuai dengan target-target yang mereka janjikan. Nah, dalam konteks perencanaan kita memang ada target-target yang meskipun itu menjadi mimpi kepala daerah, mimpi bupati dan wakil bupati, tetap dia tidak bisa terlepas dari target-target nasional. Begitu. Sehingga kalau dalam konteks sebenarnya otonomi daerah ini tidak murni semua diserahkan ke pemerintah daerah, tidak begitu. Nah, beberapa target yang memang direncanakan itu kalau kita dalam konteks misalnya untuk kesejahteraan dalam bahasa umum, untuk kesejahteraan umum lebih nyata itu misalnya indikator kemiskinan, indikator pertumbuhan ekonomi, kemudian indikator tingkat pengangguran terbuka, itu yang akan dihitung atau di akhir periode nanti akan dilihat sejauh mana capaian. Kalau kita bergerak dalam konteks 5 tahun ke depan, ini tahun pertama sudah lewat nih, pertama sudah lewat, dan di 2026 masuk tahun kedua. Dari evaluasi kami, secara regional, memang untuk konteks Kabupaten Ngada, dia cenderung positif, ada peningkatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tingkat nasional, itu tentu harus ada upaya lebih. Kenapa hal itu terjadi? Ketika sejumlah kewenangan itu diberikan ke daerah, sebenarnya ikutannya langsung dengan sejumlah anggaran. Ya, jumlah anggaran untuk membiayai kewenangan itu bisa berjalan atau tidak. Dan tantangan kita dalam 2 tahun terakhir ini, memang kemandirian kita itu masih sangat-sangat rendah lah. Dan bukti kemandirian itu dilihat dari seberapa besar proporsi PAD kita. Karena kalau misalnya PAD itu pure kewenangan yang bisa dilakukan atau pembiayaannya oleh daerah. Berapa persen APBD Ngada ini yang kemudian dari pusat dan yang ditanggulangi oleh daerah itu apakah cukup senjang? Kalau kita lihat hitungan untuk 2026, kekuatan PAD kita di angka 6% lebih. 6% lebih. Jadi hampir masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Hampir sebagian besar itu berharap dari pemerintah pusat. Seperti itu. Yang tersisa berarti dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, dana transfer pusat. Dan ini berjalan sudah cukup lama. Cukup lama. Iya. Dari hasil evaluasi kita sejauh ini memang kemampuan PAD kita di angka 5%, 6%. Kita tidak pernah lebih dari 6%. Ya. Pertanyaannya kenapa Pak Ferin sampai kemudian APBD kita sepertinya jalan di tempat, tidak pernah ada perubahan bagaimana pengelolaan potensi pariwisata, kebudayaan, dan banyak sekali potensi di Kabupaten Ngada yang tapi kemudian ternyata kita lihat hasilnya PAD kita masih tetap seperti itu, ketergantungan kita malah tinggi sekali, sehingga kemudian sekarang kita juga dikejutkan dengan efisiensi, tapi mudah-mudahan itu bisa ditangani secara baik dan tidak berpengaruh kepada rakyat gitu. Ketika kita bicara soal PAD, sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi. Jumlah anggaran yang masuk ke daerah, dia juga sebenarnya secara langsung tidak langsung juga bisa berpengaruh pada PAD. Dan untuk PAD yang masuk ke dalam kendali atau kewenangan kita, itu dia sebenarnya berbanding lurus dengan sejumlah anggaran yang kita gunakan untuk misalnya membangun sarana prasarana yang bisa mendapatkan PAD. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal kemampuan atau daya beli juga. Daya beli juga sangat berpengaruh pada peningkatan PAD. Contoh konkret misalnya secara struktur APBD, dan kalau kita dalam konteks lebih besar di PDRB atau struktur ekonomi kita memang masih didominasi oleh sektor pertanian. Tapi yang kedua itu adalah sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan. Ketika anggaran dari pusat dia turun, maka anggaran yang bisa kita bagikan ke masyarakat yang bisa mendorong sektor-sektor real, misalnya usaha rumah makan, hotel dan sebagainya, itu juga dia akan berdampak. Begitu. Artinya di satu sisi misalnya PAD kita menciptakan sarana prasarana yang bisa mendapatkan PAD, tapi di sisi lain itu bagaimana kita menggerakkan ekonomi masyarakat. Ketika misalnya ekonomi bertumbuh, itu dampak terhadap PAD juga dia akan naik. Jadi sebenarnya dia tidak bisa saling dilepaskan. Di satu sisi misalnya mendukung PAD, sementara dana dari pusat juga terbatas. Seperti itu. Berarti dari APBD kita ini berapa persen yang digulirkan untuk peningkatan perekonomian seperti yang disebutkan? Kalau secara struktur APBD kita, struktur ekonomi kita, dia masih di angka 20-an persen. 20-an persen. Sedangkan kalau struktur yang
tumbuh sendiri dari sektor pertanian itu masih di sekitar 35%, seperti itu. Jadi pemerintah dia tidak bisa terlepas, dia sebagai stimulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Ferry menyebutkan tentang ada kebijakan pusat yang harus selalu diselaraskan oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, tantangan utamanya itu apa? Bagaimana menyelaraskan keinginan pemerintah pusat, kemudian juga yang diterjemahkan oleh pemerintah daerah, sehingga itu tidak menjadi sesuatu atau kendala yang kemudian membuat pemerintah daerah berjalan agak lambat untuk pengelolaan APBD. Oke, terkait ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama dari sisi normatif. Kalau secara normatif, berbagai peraturan itu sifatnya wajib. Kebijakan pusat wajib diacu atau dijabarkan di daerah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin sifatnya pada tataran operasional. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang namanya urusan wajib, ada 5 urusan wajib, itu kita wajib mengacu itu. Tetapi ketika itu dijabarkan dalam program kegiatan, itu akan terjabarkan di sejumlah perangkat daerah. Ya, dari 5 urusan wajib ini, mungkin urusan yang pertama terkait dengan pendidikan, kesehatan, itu masih bagus, artinya sampai tataran operasional bisa terlaksana. Tetapi ketika masuk di urusan wajib terkait dengan sarana prasarana umum, PU perumahan dan sebagainya, kemudian urusan sosial, urusan terantip, itu mulai ada kendala karena proporsi anggarannya juga semakin sedikit, seperti itu. Jadi tantangan itu di tahapan operasionalnya, seperti itu ya. Kemudian tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ensu, kita juga keterbatasan dengan sumber daya baik itu aparatur, sumber daya manusia yang kemudian membuat, termasuk juga bagaimana PAD itu kita pengelolaannya tidak berjalan secara baik, bukan hanya aparatur tetapi juga kemampuan dari pemimpin daerah kita, kemudian menerjemahkannya di bawah aparatur. Itu apakah ada kendala sejauh ini sampai kemudian saya masih fokus bagaimana pengelolaan PAD kita yang masih berjalan di tempat. Apakah itu juga sangat berpengaruh? Oke, terkait dengan tantangan sumber daya manusia sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, sumber daya manusia pengelola, dalam hal ini sebenarnya ya pemerintah lah. Pemerintah kan terjabarkan dalam sejumlah misalnya SDM aparatur dan sebagainya. Terus terang, ketika ada keterbatasan anggaran, yang namanya peningkatan kapasitas yang terencana sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kecuali misalnya yang wajib dilakukan misalnya terkait dengan CPNS dan sebagainya. Tetapi yang peningkatan kapasitas teknis dengan keterbatasan anggaran ini sudah hampir sekian tahun, soal peningkatan kapasitas itu memang belum maksimal. Tapi ini berlangsung sudah cukup lama sudah, nih Pak. Sudah cukup lama. Apakah tidak pernah akan ada solusi sampai kapanpun begitu? Nah, salah satu solusi yang kita lakukan itu adalah, dan kebetulan sekarang dengan kemudahan itu, dengan menggunakan misalnya Zoom dan sebagainya, itu yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, soal ketersediaan sarana prasarana. Ketika omong tentang PAD dengan misalnya sumber-sumber PAD kita yang mungkin terbatas, belum ada misalnya upaya peningkatan yang cukup masif, yang bisa dilakukan sebenarnya optimalisasi. Kendala SDM misalnya itu disiasati dengan penggunaan elektronik, misalnya etiketing dan sebagainya, itu salah satu cara. Kemudian yang kedua, soal bagaimana menggerakkan masyarakat itu supaya mereka lebih aktif. Kadang ketika misalnya kita ingin menarik PBB misalnya, dari data kita selama beberapa tahun ini dia tidak pernah mencapai 100%. Ya, 100%. Ini ada dua hal. Yang pertama dari sisi pemerintah, bagaimana turun menggerakkan masyarakat supaya mereka bisa menyerahkan, memberikan PBB itu. Sedangkan yang kedua soal partisipasi masyarakat, begitu. Terhadap apa? Terhadap kemampuan untuk memberi. Ya, karena soal pajak baik itu yang sifatnya PAD atau pajak bumi bangunan atau pajak secara umum, itu adalah sebenarnya bagaimana
partisipasi atau kesadaran, lebih kesadaran masyarakat untuk memberi. Ya, soal kesadaran menganggap bahwa itu sebenarnya bagian dari anggaran untuk pembiayaan pembangunan. Saya mau tanya berapa persen besaran pajak dari yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemda kita untuk pelaksanaan pembangunan setiap tahun? Kalau secara angka untuk tahun 2026 ini kita targetkan 61 miliar dari 880 miliar APBD kita, berarti sekitar 6% lebih. Nah dari 6% lebih itu, ini kan baru dalam rencana. Sedangkan untuk tahun kemarin saja dari target kita 64 miliar, realisasinya itu di angka 80-an persen. Seperti itu. Berarti 6% ini juga sinkron dengan yang disampaikan oleh Pak Kaban bahwa PAD kita 6%, berarti semuanya berasal dari pajak begitu. Iya. Berarti belum ada pengelolaan sumber daya lainnya selain pajak yang ditarik dari masyarakat. Kalau untuk PAD kita masih memaksimalkan yang sudah ada. Memaksimalkan sudah ada, sedangkan upaya untuk mencari sumber-sumber baru ini yang mungkin belum maksimal. Baik, saya kembali ke Pak Enzo sebelum ke Renal tadi. Sudah dipaparkan oleh Pak Kaban bahwa ternyata juga pajak masyarakat kita masih berperan penting untuk pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, termasuk juga ketergantungan besar ini kepada pemerintah pusat. Pak Enzo melihatnya seperti apa? Apakah pengelolaan sumber daya kita masih berjalan di tempat, atau juga memang realitanya belum ada sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola itu? Iya. Terutama untuk ngada secara khusus. Ya, dalam hubungannya dengan tadi kapasitas keuangan daerah ini memang sebetulnya menjadi semacam paradoks otonomi daerah, desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi memang daerah itu memang kemudian diberi semacam kewenangan untuk bisa membuat public policy di tingkat lokal untuk memecahkan masalah-masalah publik di tingkat lokal. Tapi di saat yang bersamaan kemampuan fiskal di daerah, termasuk di Kabupaten Ngada saya kira dan di banyak daerah itu tidak cukup mampu menopang itu. Jadi kita punya kewenangan, kita punya otoritas yang besar gitu, tapi tidak ditopang dengan salah satu sumber daya yang penting, itu soal kemampuan fisik. Tapi kita justru masih tergantung pada pemerintah pusat gitu. Nah itu yang menjelaskan kenapa kemudian pada batas tertentu, terutama di level administratif, manajemen, tata kelola pemerintahan daerah, itu pemerintah pusat itu masih cukup dominan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah. Jadi sebetulnya begini, ada semacam kontras gitu dalam teori otonomi daerah kita gitu. Otonomi daerah ini kan dibaca secara politik sebagai pelimpahan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari relasi kekuasaan politik. Tetapi di arena yang lain, di kamar yang lain, yaitu di kamar manajemen dan administratif, itu kemudian dikendalikan oleh pemerintah pusat lewat lewat instrumen keuangan daerah gitu. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian pemerintah daerah mau tidak mau kemudian memang harus melakukan apa yang kemudian dikunci oleh pemerintah pusat. Itu bahkan sampai dengan, kalau kami riset itu sampai dengan teknikalitas sistem perencanaan dan penganggaran itu. Pemerintah daerah tidak bisa keluar dari mana-mana selain dari nomenklatur yang sudah ditentukan. Jadi memang ada di ruang politik tuh kita menyebutnya sebagai desentralisasi, tapi di ruang manajemen dan administratif itu pemerintah daerah itu dikunci oleh skema-skema manajemen administratif, bahkan teknikalitas di perencanaan dan penganggaran. Itu yang menjelaskan kenapa pemerintah daerah itu cukup kesulitan untuk bisa mengembangkan atau mengisi ruang otonomi daerah. Di saat yang bersamaan, beberapa kewenangan yang itu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu ditarik. Misalnya perikanan gitu ya, kelautan, kemudian kehutanan, pertambangan, macam-macam itu memang ditarik. Jadi sumber daya yang besar itu, ini memang ada persoalan ekonomi politik dalam desentralisasi kita di Indonesia gitu, itu ditarik ke level yang lebih tinggi. Nah di tingkat daerah itu kemudian punya ruang dalam pengertian ruang fiskal, dalam artian tadi sumber-sumber pendapatan itu juga mengecil gitu ya. Di saat yang bersamaan ya, saya kira yang tidak bisa terelakkan adalah kapasitas manajerial pemerintah daerah untuk
mengelola secara inovatif sumber-sumber daya yang ada, baik pajak daerah maupun retribusi daerah maupun pendapatan-pendapatan yang lain. Misalnya begini, kalau dalam studi kami di politik dan administrasi publik itu ada yang disebut sebagai transformasi tata kelola masalah publik dari pendekatan yang sangat klasik yang tradisional yang disebut sebagai old public administration ke pendekatan yang berkembang di tahun 90-an namanya new public management. Itu pemerintah itu didorong untuk punya kemampuan tidak hanya jago untuk membelanjakan uang gitu, tapi jago menghasilkan uang, kan begitu. Nah, itu yang jago menghasilkan uang ini yang kemudian menjadi problem. Ada banyak penjelasan tentang itu, tapi salah satunya memang begini, kita punya problem struktural dalam desain administrasi publik kita gitu. Jadi kita itu didorong untuk bisa menghasilkan, mencari pendapatan asli sendiri lewat sektor-sektor yang bisa menyumbang pajak dan retribusi daerah. Tetapi tata kelola kita itu masih klasik, masih tradisional, masih hierarki, masih basisnya pada otoritas, gitu, masih pada pendekatan-pendekatan administratif, gitu. Padahal secara teoritik kami yang belajar administrasi publik ini sudah bergeser jauh nih pada pendekatan-pendekatan yang berbasis pada kemampuan manajerialisme inovatif untuk kemudian menghasilkan pendapatan. Nah, menghasilkan pendapatan bagi daerah. Nah, itu diandaikan dengan perubahan-perubahan struktur desain organisasi yang lebih fleksibel, yang lebih hibrid macam-macam dan seterusnya. Jadi kita ingin melangkah ke depan, melangkah untuk kemudian menjadi organisasi yang punya kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, tapi kita terjebak dalam desain struktural tata kelola administrasi publik kita yang masih klasik gitu. Jadi kita ingin maju, tapi desainnya itu memang masih problem. Dan sistem itu yang dihasilkan dari pemerintah pusat. Iya, itu sistem yang dihasilkan oleh desain dalam administrasi. Berarti publik. kita tidak bisa berharap banyak dong untuk cita-cita desentralisasi yang diharapkan pasca era reformasi untuk kebebasan mengelola anggaran, kemudian berdampak pada kesejahteraan. Ini kunci pertama, kesejahteraan masyarakat, tapi belum terpenuhi sampai dengan 2 dekade pelaksanaan otonomi daerah ini. Jadi begini, secara struktural, jadi dalam desain struktural administrasi publik kita itu kita memang punya constraint semacam itu. Jadi kemudian yang diharapkan adalah dimensi-dimensi yang sifatnya lebih non institusional, misalnya kemampuan leadership kepala daerah, kemampuan kapasitas birokrasi di tingkat lokal macam-macam itu punya keterbatasan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Tapi di sisi yang lain memang kita perlu sekali mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi tata kelola supaya kemudian dia punya kemampuan untuk berpikir secara manajerialisme, bukan administratif klasik gitu. Nah, manajerialisme itu kemudian menjadi penting untuk dipikirkan. Misalnya di beberapa daerah atau di beberapa negara, kalau kita baca dalam beberapa literatur review itu, pemerintah daerah itu misalnya punya unit usaha misalnya, yang itu kemudian menjadi sumber pendapatan bagi daerah misalnya. Nah, pemerintah daerah itu belum punya kemampuan untuk bekerja dengan logika manajerialisme. Mereka logikanya logika administratif. Apa yang dikerjakan sesuatu yang rutin. Tapi misalnya badan usaha milik daerah di banyak daerah itu selalu gagal. Gitu. Kenapa? Karena dia mesti dikelola dengan pendekatan-pendekatan manajerialisme, tetapi diisi oleh personil dengan logika administratif, sehingga kemudian mandek. Sehingga kemudian misalnya badan usaha milik daerah yang seharusnya menjadi salah satu support penting untuk meningkatkan keuangan daerah itu kemudian mandek di mana-mana. Justru berubah menjadi tempat distribusi kekuasaan. Tim sukses masuk di situ. Ya. Jadi tidak benar-benar bukan menjadi logika manajerialisme. Nah, itu yang menjadi problem tata kelola kita di mana-mana. Oke, kita kunci dulu di situ Pak Enso sebelum saya kembali lagi. Saya ke adik Renal. Tadi sudah dibahas nih oleh Pak Kaban, kemudian Pak Dokter kita. Saya ingin mendengar dari perspektif Anda sebagai seorang anak muda masyarakat juga, kemudian juga akademisi. Bagaimana Anda melihat Ngada dalam perspektif otonomi daerah saat ini? Apakah masyarakat diberi ruang yang besar untuk tidak hanya berkontribusi memberi pajak, tetapi juga melakukan pengawasan dan dilibatkan dalam kerja-kerja pembangunan? Baik, terima kasih Kak Merlin. Hemat saya, otonomi daerah itu dia pada dasarnya itu baik ya. Saya coba baca-baca undang-undang yang paling baru itu nomor 23 tahun 2014
secara keseluruhan tuh baik. Saya kira pertama, otonomi daerah itu kalau secara filosofis itu berkaitan, bisa secara filosofis sederhananya kita bisa jelaskan kurang lebih sama seperti otonomi diri, kemampuan atau hak kita untuk mengurus diri sendiri. Kembali ke pertanyaan Kakak Merlin tadi, bagaimana untuk konteks di Ngada, saya kira ada beberapa kendala yang kami sebagai orang muda, sebagai masyarakat pada umumnya lihat. Saya kira tadi sudah dibahas oleh Pak Doktor dan Pak Kaban berkaitan dengan anggaran, misalkan dia secara politis otonomi daerah itu pelimpahan wewenang, tapi secara administratif itu ada banyak kendala, salah satunya termasuk anggaran. Bagi kami, saya pikir ada kecenderungan yang kami lihat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngada itu, persoalan-persoalan seperti ada kendala di pusat itu seringkali menjadi tameng atau penyelamat begitu. Jadi menjadi alasan begitu. Yes. Ada sekian banyak persoalan, tapi kemudian yang diberi penjelasan kepada masyarakat itu adalah kita punya kesulitan di anggaran, kita terbatas dari pusat dan sebagainya. Padahal ada begitu banyak hal yang mestinya kita bisa kritisi lebih jauh. Misalkan saya pribadi melihat ada resiko dari otonomi daerah itu problem kita itu persis pada, saya langsung saja itu persis pada KKN gitu kan. Jadi dalam asas-asas otonomi daerah itu awalnya idealnya itu dia desentralisasi pemberian wewenang, kemudian dekonsentrasi pelimpahan wewenang dan tugas pembantuan. Tapi ada kecenderungan juga dalam desentralisasi itu selain pemberian wewenang tapi pemberian tugas untuk korupsi, kemudian desentralisasi pelimpahan wewenang untuk kolusi dan membantu pusat untuk nepotisme, begitu kan. Berarti jadi itu semakin dimudahkan jalan menuju ke situ. Ya, jadi itu kurang lebih catatan saya, kritik sekaligus kritik. Ada kecenderungan pemerintah kita di daerah itu selalu berlindung di balik ini ada kendala kita di pusat. Padahal menurut saya yang paling penting itu sebetulnya atau jalan keluar yang bisa diambil itu sebetulnya tuh political will-nya itu bisa dikuatkan, kemudian dalam penyelenggaraan itu menerapkan prinsip good governance sehingga persoalan di pusat itu kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah itu tidak sedikit-sedikit dijelaskan ke masyarakat bahwa ini kita kendala ini dari pusat begitu. Padahal respon untuk menurut sementara. Daerah kita sebenarnya punya kebebasan, pemerintah kita punya kebebasan untuk melakukan pengelolaan anggaran yang lebih besar diberikan dari pusat kepada daerah. Tinggal political will-nya yang perlu ditunjukkan begitu. Iya, saya pikir begitu. Saya pikir political will itu penting, seperti pada episode pertama itu. Political will saya sederhanakan lagi dengan kemampuan untuk menempatkan skala prioritas. Misalkan kita punya keterbatasan anggaran tapi pelaksanaan program itu sebaiknya yang prioritas gitu kan. Kita kurangi penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu substansial gitu kan. Barangkali perjalanan dinas kurang lebih seperti itu bisa dibatasi supaya anggaran itu tidak menjadi alasan untuk pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Ray ada kesenjangan tidak ketika pemerintah menetapkan program-program prioritas kemudian masyarakat tidak dilibatkan begitu? Tentu ada kesenjangan. Saya kira selama ini model belanja masalah kita di Kabupaten Ngada itu keterlibatan masyarakat menurut saya belum terlalu kuat begitu kan. Jadi paling sederhana misalkan dalam merumuskan program atau visi misi misalkan dalam kepala daerah oleh kepala daerah dalam beberapa proses
demokratisasi yang sebelumnya berlalu dalam debat-debat misalkan itu kita melihat, saya kira metode belanja masalah yang terjadi di daerah kita itu masih dari atas ke bawah gitu kan, tidak belum melibatkan masyarakat secara umum. Baru kemudian misalkan pada reses oleh anggota DPR misalkan itu baru dibuat sedemikian seolah-olah di situ terjadi diskusi macam-macam. Tapi nanti kan pasti Pak Ferin jawab ada musrenbang itu yang diberikan ruang. Bisa. Cuman seberapa bisa persen nanti itu dijelaskan. terakomodir juga masih menjadi pertanyaan. Iya. Oke, baik. Thank you Ray. Pak Ferin, mungkin bisa menjawab apa yang disampaikan adik Ray bahwa pemerintah kemudian memberi alasan harus ada keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah ketika ada persoalan-persoalan yang belum selesai dilakukan di daerah. Kemudian bagaimana membuka ruang publik sehingga musrenbang itu benar-benar menyerap aspirasi, tidak hanya sekedar bahwa itu adalah formalitas agenda pemerintah yang dijalankan, mengumpulkan sebagian masyarakat, kemudian ternyata juga beberapa hal tidak tereksekusi begitu. Silahkan Pak Ferin. Oke, terima kasih terkait dengan itu. Saya mungkin menjawab dua hal. Yang pertama, saya sepakat soal political will, bahwa sejumlah alokasi anggarannya dari pusat itu dibatasi itu sebenarnya suatu realita. Nah, dan itu kita tidak bisa lari dari situ. Saya sepakat bahwa sekarang tinggal bagaimana daerah memaksimalkan yang sudah ada. Dalam konteks perencanaan, yang kalau real secara teknokratis, ada berbagai macam tahapan, salah satunya musrenbang, soal bagaimana pelibatan masyarakat. Sebenarnya dalam proses-proses itu, kita harus ketika misalnya menyusun satu perencanaan, sudut pandang kita harus lebih komprehensif. Tentu kekuatan kita, katakanlah kita punya DAO sekian, meskipun misalnya sudah dipotong dan sebagainya, ya itulah sebenarnya kekuatan kita. Poin kedua adalah dengan bagaimana kita memaksimalkan yang sudah ada. Kalau dalam konteks perencanaan yang kebetulan selama ini sekarang sedang dalam tahapan perencanaan untuk penyusunan 2027, kita sudah tahu bahwa anggaran kita tahun depan pasti tidak lari jauh dari sekarang. Nah, maka beberapa langkah yang dibuat, yang pertama itu soal tadi pilihan prioritas, saya sepakat, pilihan prioritas. Dan ketika kita bicara dalam tata pemerintahan ini, prioritas itu dia sudah terkunci dalam RPJMD nih. Nah, dalam RPJMD ini kan sudah ada sekian banyak sekali program kegiatan, target-target yang mau kita lakukan. Tetapi karena kita sudah tahu bahwa tahun depan anggaran kita sangat-sangat terbatas, dan itu kemungkinan juga ada banyak-banyak target yang tidak bisa tercapai. Sehingga maka dibuatlah urut-urutan mana yang pertama dia menjawab visi misi, terus yang kedua dia bisa secara massal bisa tersebar di semua kecamatan misalnya. Dan itu artinya ada beberapa pilihan yang memang mau tidak bisa kita eksekusi. Pilihan-pilihan yang secara anggaran membutuhkan biaya besar. Secara real ini misalnya yang sifatnya sarana prasarana. Contoh konkret, kita bangun jalan 1 kilo untuk dengan spesifikasi hot mix misalnya sekitar 3,5 M. Tetapi dengan pilihan anggaran yang terbatas, Bupati Pak Wakil sebagai penjabaran dari RPJMD memilih 3,5 M misalnya ini fokus di penguatan UMKM dengan 2 miliar itu massal semua seperti itu. Kemudian misalnya dari beasiswa dengan 2 miliar semua bisa terdampak seperti itu. Tentu catatan lanjutnya adalah bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses itu. Ini saya pikir memang tantangan dan sebenarnya kewajiban pemerintah, dan kebetulan kami dari sisi perencanaan melibatkan mereka. Pertama dari sisi perencanaan, yang kedua dari sisi pengawasan pengendalian seperti itu. Terus terang kita masih kesulitan terkait dengan data. Itu memang terus terang kami sampaikan bahwa itu masih kesulitan terkait dengan data. Dan sebenarnya partisipasi masyarakat ketika mereka aktif misalnya menyampaikan data-data yang mereka hadapi, itu sebenarnya bagian dari pelibatan mereka secara langsung seperti itu. Kemudian yang berikut soal tadi memang satu juga terusik tadi soal ketika otonomi itu diberikan ke daerah ada peluang untuk KKN. Tantangan itu memang ada. Saya pikir tantangan itu memang ada.
Sehingga yang mungkin dibutuhkan sekarang adalah soal bagaimana memperkuat sistemnya. Dengan sistem sekarang, sistem perencanaan yang sudah sangat-sangat terbantu dengan pendekatan sistem perencanaan, sistem pengelolaan keuangan, hal-hal itu bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, soal bagaimana yang sifatnya belanja-belanja penunjang itu diminimalisir. Dengan pendekatan sistem sekarang ini itu sudah mulai ada. Bahkan ketika misalnya dari pusat memberikan kewenangan itu, tetapi sistem ini mereka masih pegang nih. Mereka masih pegang nih. Ketika mereka membuka sistem SIPD, itu mereka akan lihat contoh penganggaran untuk kemiskinan. Mereka akan tagging, mereka akan petakan. Memang program ini untuk kemiskinan, tapi mereka lihat apakah benar sejumlah angka, misalnya 2 miliar misalnya untuk anggaran kemiskinan. Benar 2 miliar itu langsung menyasar ke terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Dari evaluasi ternyata memang benar. Dari katakanlah 2 miliar itu yang sifatnya penunjang masih cukup besar. Seperti itu. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah, mereka tadi yang seperti Pak Dusun sampaikan tadi, mereka membuat yang namanya struktur untuk pengawasan dan sifatnya dia sangat-sangat ketat. Contoh, ketika ngomong tentang prioritas kemiskinan, stunting yang sifatnya pusat juga sampai di daerah, mereka langsung menentukan, misalnya untuk penunjang 60%, untuk infrastruktur 70% misalnya, kemudian untuk belanja pegawai maksimal 30%. Ini sebenarnya dalam kerangka itu, untuk lebih rinci untuk memaksa daerah, otonomi sudah diberikan, tetapi ketika otonomi diberikan ya harus anggaran yang terbatas itu harus dibelanjakan secara maksimal, seperti itu. Secara sistem itu sudah disiapkan. Sekarang tinggal soal political will. Jadi political will bukan hanya tataran pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, tapi sebenarnya sampai di level operasional di masing-masing perangkat daerah. Kalau political will, saya mungkin ingin tolong dikritik kalau saya salah. Terkait political will, ini kan ada evaluasi setiap tahunnya. Ketika ada satu program yang kemudian ternyata kita lihat dari kacamata masyarakat hanya sekedar bansos tanpa ada pemberdayaan ekonomi yang lebih, apakah itu bisa dievaluasi dan bisa diganti untuk tahun-tahun mendatang? Oke, jadi sebenarnya untuk bansos ini kan ada 3 kriteria nih. Yang pertama untuk kategori masyarakat yang memang dia sangat-sangat tidak berdaya. Jadi polanya adalah bansos. Kita beri bansos supaya dengan sejumlah anggaran itu dia bisa menaikkan, bisa lebih berdaya lah. Minimal beberapa kebutuhan dia bisa menggunakan anggaran yang ada itu untuk membayar. Kemudian yang kedua, yang sifatnya pemerintah sifatnya insentif. Makanya kalau dari sisi kebijakan anggaran kemarin itu yang UMKM, polanya UMKM, dia sudah punya usaha, tetapi kekurangan modal. Selama ini mungkin dia pinjam dari koperasi harian dan sebagainya, maka pemerintah memberi sifatnya supporting. Tentu dengan harapan dia sudah punya usaha, dengan tambahan sedikit modal dia bisa lebih bergerak lagi. Sedangkan pendekatan yang ketiga adalah pemerintah menyiapkan sarana prasarananya, sarana prasarana penunjang, supaya ketika masyarakat itu meskipun dia tidak mendapatkan modal, tetapi dia bisa kondusif untuk menggerakkan ekonominya. Soal evaluasi, saya pikir itu secara berkala setiap tahun itu wajib. Wujud konkret dari evaluasi itu yang pertama itu soal kepastian data. Kepastian data kita pastikan. Yang pertama tidak boleh ada penobelan, kemudian yang kedua sasaran yang menjadi sasaran penerima bansos atau pemberdayaan itu dia harus ada peningkatan lah, seperti itu, ada peningkatan untuk supaya tidak setiap tahun nih peningkatan dari sisi kapasitas dia, misalnya usaha katakanlah sebelumnya pendapatan harian misalnya 10.000 misalnya, dengan ada support yang begini dia menjadi 12.000 atau 13.000 dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya program ini berjalan dengan baik, mestinya penerima bansos itu angkanya makin turun, bukan makin bertambah setiap tahunnya. Ya, seharusnya begitu. Kalau misalnya makin bertambah, artinya memang ada yang salah dengan pola ini. Iya, itu bisa 2 hal. Yang pertama tuh datanya yang belum valid, begitu. Kalau misalnya data kita sudah valid, sekarang ini kita menggunakan data yang satu, DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu dari pusat sampai di daerah. Kalau misalnya data ini sebenarnya valid dan dari masing-masing desa dan sebagainya mereka update secara baik dan benar, dan itu sebenarnya bisa dihitung.
Baik, terima kasih Pak Firdin. Saya ke Pak Ensu. Pak Ensu, tadi Pak Firdin menyampaikan bahwa ada pengawasan ketat dari pusat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa banyak sekali celah yang bisa dimasuki oleh pemerintah daerah untuk mengambil uang yang harusnya kembali ke rakyat untuk kemudian dikonsumsi atau dalam tanda kutip menjadi sarang kekayaan begitu. Padahal pengawasannya ketat, semuanya terukur dari pusat, pemerintah daerah hanya diberi sedikit kewenangan. Tetapi di bulan Maret saja ini sudah hampir di atas 10 kepala daerah yang tertangkap yang setelah dilantik 2024 ini. Ini jadi agak sedikit kontroversi atau sedikit konyol lah begitu. Iya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita ngomong soal otonomi daerah, sebetulnya ada beberapa konsep penting yang mesti dikaitkan dengan konsep dan tata kelola otonomi daerah. Pertama soal akuntabilitas. Jadi kenapa kemudian muncul praktek-praktek korupsi? Ini menunjukkan sebetulnya lemahnya desain sistem akuntabilitas kita. Secara konseptual, akuntabilitas itu kira-kira ada beberapa hal. Satu namanya akuntabilitas profesional, gitu. Kemudian yang kedua itu namanya akuntabilitas hukum. Kemudian yang ketiga itu akuntabilitas politik. Kemudian yang keempat itu akuntabilitas publik, gitu. Nah, akuntabilitas profesional ini internal birokrasi. Jadi kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran, ini menunjukkan desain akuntabilitas profesional kita ada problem di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, akuntabilitas hukum. Ini dia lompat keluar akuntabilitas hukum. Kalaupun masih ada kebocoran-kebocoran, itu menunjukkan juga relasi akuntabilitas kita di level hukum juga ada bermasalah. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas politik dari pemerintah ke lembaga-lembaga politik sebagai representasi dari publik, gitu. Nah, kalau kemudian masih ada kebocoran, ini menunjukkan relasi akuntabilitas antara pemerintah di eksekutif di satu sisi dan politik di sisi lain dalam bentuk pengawasan dari lembaga-lembaga DPRD itu juga masih punya problem. Tapi sebetulnya ini juga mesti ditutup dengan akuntabilitas keempat yang ini kemudian jarang dilakukan, yaitu akuntabilitas publik. Apa akuntabilitas Bapak Ibu sekalian? Akuntabilitas itu sebetulnya ada dua dimensi yang selalu dilupakan dalam konsep akuntabilitas. Satu, dia memberikan informasi kepada publik tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dilakukan. Kemudian dimensi yang kedua, ini yang selalu dilupakan dari akuntabilitas, menanggung resiko dari apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan, apa yang berhasil atau apa yang tidak berhasil dicapai. Nah, dimensi kedua ini yang hilang. Ini yang menjelaskan kenapa akuntabilitas itu cenderung berhenti sebagai formalitas. Dan kemudian orang tidak menutup celah memperbaiki tata kelola dari akuntabilitas. Karena tadi dimensi kedua dari akuntabilitas itu di Indonesia pada umumnya itu belum bekerja. Menanggung resiko dari apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan, apa yang berhasil atau apa yang tidak berhasil. Kita pernah dengar cerita kalau tidak berhasil mengundurkan diri, tidak ada cerita itu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah partisipasi. Otonomi daerah itu selalu menghendaki atau mendorong partisipasi. Termasuk dalam konteks partisipasi pembangunan. Dalam teori partisipasi, misalnya saya menggunakan teorinya si Arsten, tangga partisipasi itu kira-kira begini. Partisipasi itu ada satu, benar-benar masyarakat tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua, masyarakat naik level berikut ya. Naik level berikut itu masyarakat diinformasikan. Level kedua, level ketiga masyarakat dikonsultasikan. Itu masyarakat gitu. Tapi level paling tinggi itu adalah namanya citizen control. Masyarakat mengontrol apa yang menjadi decision making terkait dengan macam-macam tadi gitu. Nah, kenapa kemudian otonomi daerah cenderung kemudian tidak tercapai? Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk dalam desain pembangunan karena boleh jadi ruang partisipasi itu ada di level 1. Masyarakat sekedar diinformasikan. Kami ada buat ini, kami ada buat ini. Ataupun mungkin konsultasi. Tadi mungkin Pak Kabar di Musren misalnya. Dikonsultasikan ke publik. Tapi di level ketiga, level paling tinggi ini terjadi tidak citizen control. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah secara detail dan di sisi yang lain pemerintah kemudian tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi dua dimensi penting ini itu yang kemudian agak redup dalam praksis otonomi daerah kita. Nah, itu yang bisa menjelaskan banyak hal tuh. Pak Firdin, citizen control kalau di Kabupaten Ngada disediakan tidak ruang itu sehingga seperti disampaikan Pak Ensu, kita masyarakat tidak hanya memberikan ide gagasan atau
ya diberi ruang lah untuk berkontribusi dalam merancang program kegiatan, tapi juga mereka diinformasikan ini loh APBD kalian, APBD kita ini digunakan untuk ini. Itu sampai tidak? Oke. Terus terang kalau kita menggunakan indikator yang selama ini dipakai, kita menggunakan indeks pengelolaan keuangan daerah. Di situ ada beberapa indikator. Memang yang masih lama itu adalah soal publikasi. Oke. Ya, itu yang menyebabkan indeks pengelolaan keuangan daerah IPKD kita peningkatannya tidak banyak. Dari ada 4 atau 5 dimensi, itu dimensi keterbukaan publikasi itu yang terus terang memang masih berarti itu masih menjadi catatan untuk Pak Kaban untuk ini. Berarti ada ruang untuk masyarakat berpartisipasi, evaluasi, mendapatkan haknya untuk mengetahui kemana sih uang ini jalan. Kalau secara struktur di pengelolaan keuangan daerah itu dimungkinkan. Kalau selama ini kan misalnya soal pengawasan kita ada APIP, kemudian ada BPKP, ada BPK dan sebagainya, itu sudah berjalan. Mungkin yang masih jadi catatan tadi soal pengawasan atau kontrol oleh masyarakat. Selama ini sebenarnya sudah mulai, dan itu sebenarnya inisiatif dari masyarakat melalui misalnya di akun-akun Facebook dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari kontrol, dan terus terang itu cukup efektif untuk bagi pemerintah secara khusus secara teknis. Ketika ada kontrol dari pemerintah, itu informasi cukup efektif untuk menggerakkan kami di perangkat daerah untuk ada perbaikan atau minimal ada misalnya pelayanan yang agak terhambat, ketika itu disuarakan ke publik, itu mempercepat masyarakat. Sehingga mungkin bagi saya terus terang itu hal yang mungkin perlu didorong lagi. Karena ini juga masuk dalam keterbukaan informasi publik dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menjadi transparan soalnya. Oke. Banyak PR ini Pak Ferdi. Saya kembali ke Renel, ini juga mungkin pertanyaan saya untuk Pak Ensu. Soal otonomi daerah, apakah dinamika politik lokal itu sangat berpengaruh? Ya, sebetulnya tadi kan otonomi daerah itu kan dibaca dalam dua domain tadi, domain politik dan domain manajemen atau administratif, gitu ya. Dinamika politik itu kan bisa dibaca dalam berbagai dimensi, termasuk dalam desain institusionalnya untuk misalnya pemilihan kepala daerah, gitu. Jadi dinamika politik di tingkat lokal yang kondusif, yang demokratis, gitu, itu akan memungkinkan kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin di tingkat lokal yang punya kemampuan secara politik, secara manajerial, dan bahkan ini yang paling penting, secara etis untuk bisa menangkap apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan masyarakat di tingkat lokal yang paling miskin, bahkan yang paling miskin misalnya. Selama ini kan kita menghasilkan pejabat-pejabat politik yang tidak cukup punya kemampuan untuk sampai pada apa yang dirasakan oleh warga miskin. Gitu kan. Ini kan problem. Jadi mereka mengetahui apa yang menjadi masalah, gitu, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh petani yang kekurangan pupuk misalnya, merasakan misalnya UMKM yang usahanya tidak berkembang, gitu, merasakan petani yang gagal panen misalnya. Kemampuan untuk sampai ke level itu disebut dengan level etis. Kemudian kemampuan diturunkan di dalam bentuk eksekusi kebijakan di level politik dan kebijakan, kemudian dijalankan secara benar, itu kemampuan manajerial. Nah, 3 kompetensi besar ini kan itu yang digodok di ruang politik, gitu. Nah, tadi saya bilang kalau kita baca dalam perspektif kritis Marxian tadi, ruang politik ini justru berubah menjadi ruang oligarki yang terkonsolidasi. Sehingga kemudian beberapa waktu yang lalu misalnya muncul konsep-konsep misalnya raja-raja kecil. Dalam teori-teori kami yang studi-studi tentang politik muncul istilahnya bosisme di tingkat lokal. Orang-orang kuat di tingkat lokal yang justru kemudian berjarak dengan publik, gitu. Jadi dimensi politik itu menjadi satu elemen penting yang bisa menjelaskan bagaimana otonomi daerah itu bisa berjalan. Di beberapa daerah yang dinamika politik lokalnya itu berjalan baik dan kemudian menghasilkan pemimpin politik yang bagus, itu justru bisa menghasilkan
kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan inovatif yang bisa memecahkan masalah-masalah di tingkat lokal. Nah, salah satu konsep penting dari otonomi daerah dalam berbagai literatur adalah sebetulnya begini, otonomi daerah itu secara politik itu menjadi arena untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang berkualitas, yang kemudian itu digodok secara kuat di situ, sehingga kemudian kaderisasi stok kepemimpinan itu tidak kurang, sehingga kemudian kalau kuat di kabupaten, nanti ada stok nih untuk maju ke gubernur. Kalau banyak yang kuat di daerah, ini ada stok nih untuk maju menjadi presiden. Nah, itu kan yang dibayangkan secara politik dalam konteks otonomi daerah. Tapi selama ini karena itu tidak berjalan, maka itu dipotong lewat mekanisme oligarki. Tiba-tiba orang menjadi pemimpin politik di tingkat yang paling tinggi tanpa ada mekanisme yang ini. Otonomi daerah sebetulnya dari awal dimaksudkan untuk itu. Nah, jadi memang secara politik kita mesti mendorong tadi masyarakat sipil yang partisipatif, masyarakat sipil yang kuat, mendorong tata kelola penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal yang memadai, ruang-ruang diskursus mesti dibuka seperti hari ini, saya kira bagus sekali, sehingga kemudian muncul kemampuan sistem politik kita untuk menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas untuk menjawab tantangan otonomi daerah. Ya, menarik. Ray, ini juga seperti yang kita cita-citakan di podcast pertama, itu ada regenerasi dalam dunia politik, terlebih di Kabupaten Ngada ya, tidak berhenti di orang-orang itu saja, kemudian juga ada seperti tadi Pak Dosen menyampaikan, ada stok yang disiapkan ya, ada SDM yang disiapkan, sehingga juga berkontribusi merubah cara berpikir masyarakat kita bahwa memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Ray melihatnya seperti apa dinamika politik di daerah ini sehingga berdampak pada otonomi daerah kita, khusus di Kabupaten Ngada? Baik, ini saya kira diskusi kita makin menarik dari tadi saya menyimak. Sebagai orang muda, ini sekaligus ini imbauan untuk teman-teman muda yang cenderung kritis. Saya kira dalam pelaksanaan atau implementasi otonomi daerah ini kita tidak melulu menyalahkan pemerintah daerah ya, saya kira. Dan ini sekaligus kritik saya. Cita-cita otonomi daerah kita itu, menurut saya, setelah sekian tahun itu belum otonomi daerah, melainkan otonomi daerah setengah hati. Misalkan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menemukan caranya, sedangkan prinsip-prinsipnya atau aturan-aturan mainnya tetap ada di pusat. Itu yang seringkali menjadi kendala. Apakah dinamika politik di daerah mempengaruhi implementasi itu? Mestinya tidak ya, mestinya tidak. Menurut saya mestinya tidak. Tetapi dalam pelaksanaannya itu cenderung menjadi kendala juga. Misalkan ada miskomunikasi antara para elit di level-level tertentu, diskusi yang berkembang adalah ya sebaiknya jangan karena itu akan berdampak pada kita. Misalkan paling konkret, misalkan polemik sekda kita di Ngada, ada yang berpendapat sebaiknya menjaga relasi baik dengan gubernur karena jangan sampai itu akan berdampak pada kita, masyarakat yang akan kena dampak. Saya kira itu sekaligus kritik saya untuk psikologi politik kita, bahwa kita tidak cukup siap untuk memisahkan mana urusan politik kemudian mana urusan implementasi otonomi daerah yang itu lebih dominan itu urusan birokrasi sebetulnya. Jadi dinamika politik dia mestinya tidak mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, tapi kemudian itu kan salah satu jualan yang paling efektif juga untuk digoreng sedemikian sehingga seolah-olah sebaiknya antara daerah dan pusat itu harus di daerah itu harus tunduk kepada pusat, sehingga itu kita menciptakan ketaatan buta, seolah-olah bahwa kita harus taat supaya anggaran kita bisa cair, kita harus taat dalam konteks lebih luas supaya otonomi daerah kita bisa berjalan dengan baik gitu. Itu sekaligus kritik saya begitu. Jadi tidak melulu menyalahkan pemerintah daerah, karena seringkali pemerintah daerah dipaksa untuk
menemukan caranya, sedangkan prinsip dan aturannya itu dibuat dari pusat. Seperti itu. Tetapi kan relasi politik itu tidak bisa kita biarkan berjalan sendiri ketika kita berharap bahwa otonomi terpusat dari pusat sampai ke daerah berjalan baik, tetapi di satu sisi kita tahu bahwa ini adalah produk-produk para pejabat kita adalah produk-produk yang dihasilkan dari ruang-ruang politik, dan itu tidak bisa dilepas sampai dengan hari ini. Ketika sebuah pemerintahan, seorang kepala daerah membuat sebuah keputusan atau kebijakan, tentu saja juga itu dia tidak hanya tunduk kepada rakyat, tetapi tunduk kepada petinggi partainya. Saya pikir itu juga tidak bisa dipisahkan begitu, dan itu juga cukup mengganggu dalam siklus otonomi daerah ini. Ya, saya sepakat. Awalnya kita otonomi daerah ini desentralisasi macam-macam itu bagus karena misalkan salah satu rujukannya di era Orde Baru tuh sedemikian sentralistik sehingga terjadi akumulasi kekuatan, kemudian akumulasi untuk berbuat dosa juga terjadi di pusat, terjadi dalam konteks keluarga misalkan. Tapi kemudian reformasi kita menghendaki agar wewenang itu dibagi sampai ke daerah, dan itu problemnya ada ikutannya. Seperti yang saya bilang di awal, tidak hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pelayanan publik sekaligus, tetapi disertai diikutkan juga ini tugas untuk korupsi, silakan begitu. Wewenang yang dilimpahkan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan konteks daerah masing-masing, disisipi juga ini wewenang untuk kolusi, termasuk tugas membantu untuk nepotisme. Jadi saya kira kritik kita untuk otonomi daerah itu adalah distribusi itu kemudian menciptakan raja-raja baru di tingkat lokal, kemudian dinasti-dinasti baru di tingkat lokal gitu. Jadi kita melihatnya bahwa kita kemudian ketika kita tidak punya literasi itu, kita menghasilkan bangsawan yang bukan negarawan yang kemudian memimpin di semua daerah. Oke, Ray, bagi Ray sebagai masyarakat, sebagai aktivis, sebagai anak muda, praktek baik apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus diubah dalam pengelolaan otonomi di daerah kita ini? Baik, saya pikir ini kita semua sepakat atau hampir sepakat ya. Beberapa hal sederhana. Misalkan yang pertama, dia secara konseptual saya pikir kita perlu yang namanya, kalau tadi dari sentralisasi dia menjadi desentralisasi, saya kira kita perlu redesentralisasi gitu kan. Okay. Kita memikirkan ulang konsep desentralisasi kita. Saya juga kira perlu yang kedua redekonsentrasi gitu kan. Dan yang terakhir kita tinjau ulang tugas pembantuan. Tapi ada juga hal-hal penting yang lain, penguatan hukum gitu kan. Okay. Hukum perlu dikuatkan, misalkan dalam menangani beberapa kasus sebagai efek negatif dari pelaksanaan otonomi daerah itu, hukum yang perlu dikuatkan. Kemudian ya terakhir mental yang sudah berurat akar bagi kita orang Indonesia secara umum itu, mental KKN itu, saya kira itu juga problem. Jadi beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan secara konseptual itu redesentralisasi, memikirkan ulang itu, kemudian redekonsentrasi, tinjau ulang tugas pembantuan, penguatan dari aspek hukum, dan yang terakhir ya jangan KKN gitu kan. Oke. Penting itu. Tapi kontrol masyarakat juga sangat penting. Ya, Pak Ensu, saya mengutip salah satu pengamat otonomi, Rias Rasif kalau tidak salah. Beliau bilang bahwa daerah yang gagal itu adalah daerah yang tidak memungut lagi pajak dari masyarakatnya, karena itu tidak disebut daerah, itu disebut preman. Itu yang mungkin itu menjadi cita-cita kita bersama untuk desentralisasi yang jauh lebih baik. Apa yang menjadi rekomendasi strategis dari Pak Ensu selaku akademisi supaya ada perbaikan kualitas otonomi daerah, terlebih di Kabupaten Ngada begitu? Apakah itu pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan pariwisata, kebudayaan dan lain sebagainya, atau juga kembali lagi pajak pada masyarakat harus ditingkatkan, seperti apa? Ya, kalau bagi saya, mari kita melihat
otonomi daerah dan mempraktekkan otonomi daerah di tingkat lokal termasuk di Kabupaten Ngada itu tidak boleh dibaca atau dipraktekkan sebagai proses administratif rutin gitu. Jadi ini kan jangan membayangkan praktek ini kemudian menjadi praktek administratif rutin gitu, ya. Tetapi sekali lagi otonomi daerah itu mesti dibaca, dipraktekkan dan dijalankan dalam strategi yang jauh lebih besar sebagai transformasi tata kelola governance di tingkat lokal gitu ya. Tadi saya bilang misalnya bagaimana kita mentransformasi tata kelola kita dari administrative base ke misalnya managerial base atau bahkan kalau dalam kami studi di administrasi publik itu ke pendekatan yang lebih besar lagi yang disebut sebagai governance base gitu ya. Nah, ini yang belum menurut saya menjadi penting. Di managerialism maupun di governance base itu pemerintah itu dituntut untuk punya kemampuan secara politik, itu punya kemampuan untuk responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian punya kemampuan untuk mengakuntabelkan apa yang dikerjakan, kemudian kemampuan untuk mentransparansi apa yang dikerjakan, dan kemudian mendorong partisipasi termasuk tadi citizen control terhadap apa yang mereka lakukan. Itu di level politik, transformasi di level politik. Kemudian di level managerialism, kemampuan pemerintah untuk tadi kemampuan inovatif untuk kemudian mencari ruang-ruang baru, apa yang kemudian sulit untuk dikerjakan tapi kemudian diubah menjadi potensi. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi persoalan. Misalnya bagaimana kita mendorong potensi pariwisata kita, potensi pertanian kita, perkebunan kita, itu kemudian berkembang menjadi satu rantai ekonomi yang jauh lebih besar daya ekonomisnya, sehingga kemudian mampu mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang lain adalah soal merubah DNA pemerintah kita gitu, dari DNA otoritas kekuasaan ke DNA untuk melayani gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya belum cukup memadai. Kemudian yang berikut adalah soal mendorong transformasi di mana deliberasi di tingkat lokal itu dimungkinkan sehingga kemudian masyarakat sejak awal itu bisa berdiskusi dengan pemerintah, dengan berbagai aktor tentang apa yang mau dilakukan gitu. Jadi kalau sekarang itu berkembang dalam teori politik dan administrasi publik itu disebut sebagai collaborative governance gitu ya. Di mana kemudian pemerintah itu adalah salah satu aktor, bukan aktor dominan yang menentukan apa yang mau dilakukan atau apa yang tidak dilakukan. Tapi dia mesti terjejaring dengan multi aktor untuk kemudian menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, ini menurut saya menjadi penting untuk dilakukan. Tadi soal keterbukaan tadi saya menarik penting tadi Pak Kaban soal begini. Jadi tadi kita punya banyak perangkat pengawasan ya. Baik dari pemerintah sendiri, kabupaten juga punya, dari BPK macam-macam punya gitu. Tapi yang sering dilupakan adalah atau tidak cukup kuat adalah social audit sosial. Audit sosial begini, itu masyarakat didorong supaya punya kemampuan untuk melakukan audit apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Gitu. Nah, selama ini kan audit dan ruang itu ada. Auditnya formal kan gitu. Nah, audit sosial ini yang kemudian belum muncul. Nah, audit sosial ini bagian dari tadi citizen control tadi di level tingkat partisipasi paling tinggi itu adalah audit sosial gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya mesti didorong. Kemudian yang lain adalah soal begini, soal kerugian, misalnya soal korupsi. Saya ingin supaya saya selama ini kan orang selalu membayangkan korupsi itu kalau korupsi menimbulkan kerugian bagi negara. Tapi kita tidak pernah berpikir tentang kerugian bagi masyarakat. Misalnya kalau ada sekolah rusak, yang dilihat adalah kerugian negara, tapi bukan kerugian bagi anak sekolah, bagi orang tua. Kalau ada jembatan yang kemudian dibangun tidak sampai 5 tahun sudah diperbaiki, yang dilihat adalah kerugian negara, bukan kerugian bagi masyarakat. Nah, perspektif ini juga problematis tuh dalam tata kelola kita. Nah, saya mendorong di dalam tata kelola kita termasuk di Kabupaten Ngada, mari kita melakukan transformasi untuk sampai pada dimensi-dimensi paradigmatik semacam itu. Sehingga kemudian kita menempatkan publik sebagai yang utama gitu, bukan prosedural yang utama. Nah, itu yang menurut saya penting sekali untuk didorong gitu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi yang lain. Tapi kalau tanpa ada transformasi semacam itu, otonomi daerah, desentralisasi kita berhenti sebagai the administrative process.
Itu mungkin catatan dari saya. Pak Ferry mungkin bisa ditanggapi terkait dengan bagaimana kita harus membuka keran-keran deliberasi ya. Ada dialog publik yang harus melibatkan masyarakat, kemudian juga bagaimana seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tentang keterlibatan masyarakat, tetapi juga harus ada penilaian dari masyarakat juga, kemudian juga banyak hal yang sudah mungkin ingin ditanggapi lah. Oke, baik, saya sepakat. Kalau secara teknis, capaian-capaian program pembangunan itu selain pada tataran output, tapi juga pada saat tataran manfaat. Ini yang mungkin tadi disampaikan tadi soal keterlibatan sosial ya, keterlibatan pengendalian sosial. Sejauh mana audit sosial. Okay. Sejauh mana hasil dari satu program kegiatan itu berdampak, dan itu yang berdampak menerima itu kan adalah masyarakat. Sepakat sekali. Nah tentu tantangan adalah sekarang dari sisi pemerintah, dalam hal ini perangkat daerah untuk memaksimalkan itu. Yang pertama, kalau secara teknis perencanaan keuangan itu ada turunan berbagai macam aturan terkait itu. Tapi untuk melibatkan masyarakat ini yang memang mau tidak mau, misalnya beberapa perangkat daerah yang punya peran untuk menggali atau meningkatkan peran masyarakat itu yang memang mau tidak mau harus didorong. Mungkin kegiatan hari ini salah satunya, salah satunya. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain supaya membuka lebih banyak lagi masyarakat berpartisipasi di situ. Kalau sebenarnya menarik juga kemarin yang sempat Pak Gubernur sempat sampaikan, diminta untuk semua ASN itu menyampaikan apa yang mereka kerjakan. Itu supaya masyarakat tahu ini sudah berbuat apa. Terus terang untuk kita di Ngada ini untuk hal itu mungkin belum banyak lah, belum banyak. Misalnya kami di Bapedak, contoh konkret kami sudah melakukan ini, dan apa yang kami kerjakan itu kami share ke masyarakat baik melalui saluran resmi maupun yang sifatnya publik, misalnya melalui wartawan dan sebagainya, itu memang belum maksimal. Saya pikir ini menjadi pekerjaan juga. Okay. Ya, pekerjaan. Dan kita mestinya podcast kita hari ini live nih mestinya, supaya banyak masukan. Jadi benar sekali tadi di ruang deliberasi ini perlu sekali dibuka untuk ini untuk berdiskusi, masyarakat juga perlu kita libatkan. Saya tambahkan sedikit tadi tentang bagaimana tadi supaya pemerintah terbiasa untuk meng-share apa yang dilakukan. Saya kira itu setuju. Tapi itu sebagai bagian dari sebetulnya advokasi kebijakan. Saya diminta dikomentar oleh media tentang itu. Dan saya kira salah satu hal penting yang belum menjadi kultur dari birokrasi kita, saya kira adalah apa yang disebut sebagai evidence based policy gitu ya. Jadi orang membuat kebijakan, pemerintah itu membuat kebijakan berbasis pada evidence gitu. Nah, evidence itu berbasis pada salah satunya informasi yang dikelola gitu dari berbagai sumber, dan itu kemudian didiskusikan sehingga kemudian diperoleh validasi dari publik. Nah, ketika sudah diperoleh validasi dari publik, itu kemudian dijadikan sebagai evidence untuk merancang macam-macam. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi persoalan, dan itu yang kemudian menyebabkan kenapa di tengah keterbatasan kita, anggaran kita yang terbatas, alokasinya juga pun masih missing di situ. Nah, itu yang kemudian gagal untuk menyelesaikan banyak persoalan. Tidak berhenti di Musrembang saja seperti yang dilakukan selama ini. Termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kemiskinan macam-macam. Jadi salah satu tadi saya kira kita punya problem tentang evidence based policy yang belum menjadi semacam kultur birokrasi atau kultur kebijakan publik kita itu belum. Itu yang mesti didorong ke depan. Bisa itu diterapkan di Ngada seperti disampaikan Pak Ensu gitu? Saya pikir itu bisa. Prinsipnya ketika misalnya kita mengerjakan dengan standar akuntabilitas yang baik dan dia memberi manfaat yang memang seharusnya itu diterima oleh masyarakat, itu harus dipublikasikan. Dan sebenarnya bagian pertanggungjawaban publik yang secara teknis oleh masing-masing perangkat daerah, katakan ini kami sudah buat ini masyarakat kan selama ini kita sering dibatasi dengan yang namanya sosialisasi dengan mungkin pendekatan yang masih konvensional dan sebagainya. Sebenarnya penyampaian informasi publik atas apa yang dikerjakan, kemudian termasuk misalnya dari sisi perencanaan apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya, menyerap informasi dari bawah. Menyerap informasi dari bawah. Saya pikir itu secara teknis saya pikir bisa dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ke depan. Ini bisa atau memang wajib Pak Dosen?
Kalau wajib istilahnya apa? Tapi saya kira itu semacam syarat perlu untuk menjadi pemerintahan yang unggul. Oke, baik. Terima kasih bapak-bapak. Saya senang sekali berdiskusi. Kita sudah 1,5 jam, tapi rasanya belum cukup untuk menyerap banyak sekali informasi dari bapak-bapak bertiga ini. Tapi kita harus sudah sampai pada closing statement. Saya ingin pernyataan dari Anda bertiga. Tolong berikan satu rekomendasi yang penting untuk perubahan pembangunan di Kabupaten Ngada, terutama dari sisi otonomi. Mungkin dari Ray. Oke. Closing statement ini kebetulan ada Pak Kaban juga, barangkali rekomendasi untuk pemerintah kita daerah, barangkali Pak Kaban langsung menerjemahkan itu kan begitu. Beberapa rekomendasi yang konkret sederhana, barangkali rumusan anggaran kita terbatas, itu bisa dengan kreativitas yang ada itu bisa dicari lah gitu. Maksudnya kita kasihan ada masyarakat dia berangkat jauh-jauh dari Riung Barat atau Jerbu, tiba di dinas dan yang jawaban yang dia terima itu adalah anggaran kita terbatas. Barangkali bisa dicari rumusan baru gitu, rumusan yang lain begitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, untuk teman-teman muda terutama, saya kira harus tetap kritis. Otonomi daerah bisa dijalankan dengan baik, dengan berhasil oleh pemerintah daerah, itu mengandaikan juga tadi ada kontrol sosial dan dari teman-teman muda ya. Saya kira kita perlu kritis, perlu kritik sekaligus dengan solusi-solusi yang kalau bisa diterjemahkan bagus. Lalu yang berikut, yang ketiga, ya tentu saja kita harapkan untuk ya jangan korupsi, itu paling sederhana. Dan yang terakhir, saya mengusulkan kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah, kalau dalam organisasi kemahasiswaan itu biasanya disebut misalkan kepada teman-teman PMKRI, saya bilang ajaran sosial, buku kompendium ajaran sosial gereja itu harus menjadi kitab sucinya anak PMKRI, atau karya-karya Soekarno itu harus menjadi kitab sucinya anak-anak GMNI. Maka usulan saya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu, saya kira harus menjadi kitab sucinya para penyelenggara pemerintah daerah di tingkat lokal, termasuk untuk di Ngada. Saya kira kalau perlu dites secara berkala 2 undang-undang itu tiap bulan. Terima kasih. Itu 2 usulan sederhana saya. Terima kasih Ray, dan menarik sekali. Silakan Pak Dokter. Ya, saya kira closing statement saya adalah soal otonomi daerah ini memang harus diisi secara baik, secara bertanggung jawab gitu oleh pemerintah gitu sebagai pemegang otoritas gitu yang menjalankan atau menghasilkan public policy untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan kita gitu, termasuk kita di Kabupaten Ngada. Kemudian di sisi yang lain kita kemudian harus membuka ruang kritis gitu yang memungkinkan terjadinya deliberasi yang di mana masyarakat bisa berpartisipasi secara maksimal sampai di level yang paling tinggi tadi, di level citizen control, untuk bisa memastikan bahwa otonomi daerah ini itu tidak menjadi arena tadi, meminjam istilah critical perspektif tadi, sebagai ruang oligarki di mana seluruh sumber daya itu dicaplok oleh kelompok-kelompok ekonomi politik tertentu untuk kepentingan mereka dan kemudian memarginalkan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini yang kemudian mesti diisi secara berkualitas oleh kita semua, baik oleh pemerintah, oleh aktor-aktor politik, oleh masyarakat, dan terutama oleh masyarakat sipil. Dan ruang-ruang semacam ini tuh mesti diperbanyak sebagai bagian dari kita untuk membangun literasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan saya memang adalah mari mengisi otonomi daerah dengan transformasi, bukan the administratif proses rutinitas biasa. Tanpa transformasi kita akan mandek di berbagai urusan gitu ya, berbagai level gitu ya. Kita akan mandek di situ, paling naik cuma 1-2 tingkat saja, tidak terakselerasi pada level yang paling maksimal. Nah, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi saya berharap terutama kita di Kabupaten Ngada
akan bisa berada pada level itu, level transformatif untuk kemudian memungkinkan ruang otonomi daerah menjadi ruang kesejahteraan bagi kita semua. Itu mungkin catatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Pak Kadin. Oke, kalau dari saya 2 hal. Yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan otonomi daerah dan sejumlah tantangan, maka yang mau tidak mau harus dilakukan itu adalah kemandirian. Jadi kemandirian pada tataran pemerintahan dan secara semua strukturnya, memaksimalkan apa yang sudah ada dan bergerak dari yang ada. Tentu ini sangat diharapkan adanya inovasi. Itu yang pertama soal kemandirian. Kemudian kemandirian kedua pada tataran masyarakat kita. Sering banyak keluhan-keluhan yang ada itu karena ketidakmampuan itu. Jadi ketika misalnya dengan yang sudah ada dimiliki oleh masyarakat, kemudian oleh masing-masing keluarga, ketika itu dikembangkan menjadi kemandirian di keluarga, saya pikir pemerintah dia sifatnya stimulan saja, seperti sehingga tidak semuanya mengharapkan pada pemerintah di hadapan segala macam tantangan. Kemudian yang kedua soal kontrol sosial. Kontrol sosial, saya pikir ini memang sangat penting supaya kami yang sebagai yang melaksanakan pembangunan ini tahu apakah yang sudah kami rencanakan ini baik, apakah benar, apakah bermanfaat. Sehingga kontrol sosial itu saya pikir ini hal-hal yang memang mutlak harus ada. Mungkin ini 2 hal saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak bertiga. Semoga kita bisa bertemu di podcast lainnya, terutama untuk Pak dosen ya. Mudah-mudahan nanti ketika berjawa kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih untuk Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah Kabupaten Ngada, Bapak Maximus Ferdinandus Jawasuri SIP MSI, Bapak dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Bapak Dr. Lauren Sairani, dan akademisi sekaligus pengamat sosial politik pertahanan Renal Elmeo Esvil Mhan. Terima kasih Ray, terima kasih semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman Kesbangpol, kemudian juga tim dari Ngada Picer, dan terima kasih untuk seluruh pendengar kami. Kita berharap akan bertemu di podcast selanjutnya, dan otonomi daerah memang belum gagal, tetapi sedang dalam bahaya gagal secara permanen jika rintangan-rintangan yang sudah kita sebutkan tadi tidak dibiarkan dan tidak ditangani secara baik. Masalah bukan pada konsep desentralisasi, melainkan pada kondisi yang belum pernah serius dibangun untuk membuatnya bekerja. Parpol yang belum menjadi sekolah kepemimpinan, kemudian juga warga yang belum terorganisir secara baik, bahkan menjadi konsumen bansos, bukan sebagai aktor politik. Yang jelas selama warga hanya hadir di TPS sekali dalam 5 tahun dan pulang dan menunggu, kemudian juga parpol lebih sibuk mendidik kader dan APBD tetap gelap dari mata rakyat, maka korupsi kepala daerah bukan skandal yang mengejutkan. Ia adalah konsekuensi yang sudah bisa diprediksi dari sebuah sistem yang memberi kekuasaan tanpa pengawasan, dan Republik ini akan terus membayar harganya. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan akan bertemu di podcast selanjutnya. Saya Merlin, salam.